wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Sukarman dari Binaan Pejawaran. Pertanyaan, seorang wanita yang memandikan jenazah itu memakai perhiasan cincin atau gelang, itu apakah ada larangannya Pak Ustadz? Karena saya sudah pernah melihat orang yang memandikan jenazah itu memakai perhiasan tersebut, suruh melepas. Terus pertanyaan kedua, mohon dijelaskan surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 200. Di situ menerangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu apakah termasuk yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu Pak Ustadz. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, itu pertanyaan titipan dari adik saya itu dari Kalimantan Selatan Pak Ustadz, mengenai membaca syair di masjid. Itu apa ada hadisnya? Membaca syair apa? Syair itu puji-pujian. Ya. Itu apa ada hadisnya Pak Ustadz? Kalau ada hadisnya, mohon diterangkan. Ada artinya? Hadisnya? Oh ya. Cukup sekian Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada larangannya wanita memakai perhiasan ketika memandikan jenazah? Sebab kamu tahu wanita memakai jenazah suruh melepas, memakai cincin memandikan jenazah. Sebetulnya wanita memakai perhiasan boleh apa enggak? Ya, tidak hanya ketika memandikan jenazah. Kalau wanita muslimat itu sebaiknya kalau memakai perhiasan itu jangan apa? Jangan ditampakkan, ditutup. Ya? Apalagi memandikan jenazah kan kelihatan semua. Tidak memandikan jenazah saja, perhiasan bagi wanita itu supaya ditutup, jangan dipamer-pamerkan. Jangan seperti wanita jahiliyah. Kalau punya perhiasan malah diketok-ketok sampai gelang yang ada di kakinya pun, ya, biar do tahu kalau saya pakai gelang di kaki, kalau dilihat dilewati itu orang itu kakinya dihentakkan, digedruke ngono ben kerincing orang do ndelok wah bange. Nek kene sing nggon sikil kerincing-kerincing iki biasanya ketek. Jadi maksudnya tidak boleh memamerkan perhiasannya di muka umum, itu nggak boleh. Maka kalau pakai suweng, cincin dan sebagainya itu pun pakai suweng, pakai anting-anting, pakai kalung supaya ditutup dengan kerudungnya. Pakai kalung supaya kerudungnya tadi ditutupkan orang kok malah kalungnya dikelewerke nang njaba kudung ben ketok, nggak boleh itu. Ya, boleh. Wanita yang suka memamerkan jahiliyah itu, memamerkan perhiasan itu wanita jahiliyah. Coba dibaca ayatnya. Surat Nur itu. Ayo, surat Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Dari awal atau langsung akhir? Ya, yang menyangkut itu aja, yang perhiasan tadi. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi melaku sikile ning gelange digedruk-gedrukne ben ketok. Ya aku duwe gelang. Mesti gelange ora mung siji. Ya. Ya, biar terdengar kemerincing gelangnya itu. Lah nek mung siji gedruke ya ora muni ya ta? Nah, biar banyak itu dikitakan. Coba dibaca dari depan itu yang menyangkut perhiasan tadi. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin
wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihin aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ya, jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Terus, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. nah, kita perhiasan jangan ditampak-tampakkan, ya. Seperti wanita jahiliyah suka memamerkan perhiasannya. Boleh kalau itu dilihat suaminya. Maka dulu Aisyah istri Rasulullah, ketika Rasulullah pergi mau datang, Aisyah berhias, masuk pakai cincin karena menyambut kedatangan suami, ya, kedatangan suami. Nah, ketika menyambut kedatangan suami memakai cincin, Rasulullah memperhatikan kok pakai cincin. Ditanya oleh Rasulullah, pakai apa kamu ya Aisyah? Cincin ya Rasulullah. Sudah kamu zakati? Belum. Kamu memakai cincin dari api neraka. Lah perhatian Nabi ini memang ini Aisyah berhias supaya cincin baru dipakai, melihat istrinya berhias cantik pakai perhiasan juga, nah, suaminya senang. Tapi suaminya Aisyah lain dengan suami-suami wanita-wanita yang lain. Ya, kalau pakai perhiasan itu tampak cantik dan senang. Tapi Nabi bukan sekedar tampak cantik menghormati kedatangan suami. Yang ditanyakan, sudah kamu zakati belum? Nah, pakai cincin kalau belum dizakati, kamu berarti memakai cincin dari api neraka, nggak boleh dipakai kalau belum dizakati. Nah, itulah bedanya. Jadi perhiasan itu memang tidak perlu ditambah-tambahkan pada orang lain seperti wanita jahiliyah. Terus apa lagi? Ya, untuk surat Al-Kahfi, ya, tentang Ya'juj dan Ma'juj, insya Allah nanti lain waktu. Dan ini waktunya tidak mungkin kalau nerangkan singkat begitu. Nanti insya Allah lain waktu kita terangkan. Terus apa lagi? Membaca pujian di masjid, apa ada dalilnya? Tidak ada. Kalau membaca pujian, baca syair-syair itu boleh saja. Syair. Tapi untuk di masjid sambil menunggu sholat, membaca pujian-pujian itu kalau ditanya tuntunannya tidak ada. Justru kalau kamu masuk masjid itu diperintahkan supaya apa? Tenang. Maka dikatakan loh, fa'iktikaf di masjid, yam. Bahkan kalau membaca Quran pun jangan sampai
karena bisingnya itu ada orang sholat terganggu. Nah, masuk masjid kan dituntunkan, yang jelas saya tuntunannya supaya sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, kalau kamu terus baca itu pujian-pujian di masjid itu bagi orang yang sholat masuk mau sholat tahiyatul masjid kan terganggu. Maka kalau kamu tanyakan hadisnya yang menerangkan tentang itu nggak ada. Tapi boleh apa enggak? Boleh apa enggak kalau tanya tuntunan nggak ada ya udah, nggak usah dilakukan. Lebih baik masuk, kalau mau zikir silakan zikrullah pelan-pelan, jangan mengganggu yang lain.